dengan kotoran yang sudah diproses tadi menjadi batu bata, ini dibuat untuk bangun masjid, maka bagaimana itu hukumnya? Berarti kan secara tidak langsung kita membangun masjid dengan menggunakan kotoran. Nah, ini yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'dah. Ada satu permasalahan di masyarakat kita, yaitu sekarang adanya satu teknologi yang disebutkan teknologi tersebut adalah eco-fabric, yaitu teknologi batu bata ringan yang terbuat dari kotoran sapi. Jadi ketika kita membangun satu bangunan, membangun rumah misalkan contoh, berarti rumah tersebut dibangun dengan batu bata yang komposisinya adalah dari kotoran sapi. Jadi saya katakan itu memang komposisi dari kotoran sapi, bukan dicampuri dengan kotoran sapi. Jadi ini yang menjadi masalah apabila kita tabrakkan dengan satu kaidah di dalam kitab fikih, yaitu kotoran adalah merupakan benda najis, dan ketika kita bergelut tadhammuh bin najasah, maka kita akan memunculkan satu hukum sendiri, yaitu tidak diperbolehkan atau haram. Ketika kita tadhammuh bin najasah, ketika kita memperlakukan sesuatu, misalkan contoh, apalagi kita terapkan di masjid, misalkan batu bata yang terbuat dari kotoran sapi, kita bangun masjid, berarti secara tidak langsung kita katakan masjidnya dibangun dengan najis. Nah, itu seperti itu. Ini nanti kita akan bahas dari segi hukum, kita akan bahas dari segi hukum baik positif maupun segi hukum negatif. Artinya begini, bahwa kotoran sebagaimana maklum yang kita paham, kita ketahui bahwa kotoran adalah kita hukumi najis, baik kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran kuda, dan yang lain sebagainya. Ini kita tahu apa dikatakan sebagai najis, karena Rasulullah SAW istimbatul ahkam dari ketentuan penajisan kotoran hewan ini adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa sahabat Anas bin Malik, beliau pernah bercerita bahwa suatu saat Rasulullah SAW, beliau ketika berada di masjid, ada seorang Arabi, seorang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman ini masuk masjid. Begitu masuk masjid, orang Arab ini langsung kencing. Tapi kencingnya orang Arab pedalaman di dalam masjid ini tidak langsung dicegah oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah berkata, da'uhu hatta idza faragha da'a bima'in fasabbahu alaihi. Kemudian setelah orang Arabi ini kencingnya selesai di dalam masjid, Rasulullah memanggil sahabat untuk meminta air agar supaya Rasulullah membasuh bekas dari kencingnya orang Arabi ini. Maka ini menjadi satu dalil bahwa kotoran adalah najis. Dari sini kita bisa memahami bahwa semua kotoran dikatakan sebagai najis dengan dalil qiyas. Jadi yang dinaskan di dalam hadis ini adalah kencing. Kemudian kotoran manusia, kotoran hewan, ini bitoriqatil qiyas, dengan qiyas. Maka kesimpulan adalah semua kotoran najis. Yang menjadi masalah lagi apabila kotoran tersebut kita bangun masjid dengan kotoran yang sudah diproses tadi menjadi batu bata, ini dibuat untuk bangun masjid, maka bagaimana itu hukumnya? Berarti kan secara tidak langsung kita membangun masjid dengan menggunakan kotoran. Nah, ini yang kedua, hukum negatif yang kedua. Kemudian seterusnya, masjid adalah tempat sholat. Ketika kita sholat itu harus disyaratkan bahwa toharatul abdan, toharatul badan, wal makan, wal malbas. Artinya ada kesucian di badan, ada kesucian di tempat, ada kesucian di pakaian.
Apabila salah satu dari tiga unsur ini ada satu najis, maka sholatnya tidak sah. Najis di pakaian, sholat tidak sah. Najis di tempat sholatnya tidak sah. Najis yang ada di badan kita, maka sholatnya tidak sah. Maka yang ketika kita membangun masjid, di mana komponen batu bata tersebut terbuat dari najis, maka ketika pembangunan masjid ini tidak terlepas ada air, ada komponen-komponen yang tersentuh dengan batu bata yang najis tersebut. Misal ketika kita membuat keramiknya, pasang keramiknya, airnya dari air yang buat merendam keramik ini pasti tersentuh oleh batu bata. Atau ketika kita pasang batu bata, itu komponen-komponen, semisal contoh ada batu bata, ada semen, ada campuran semen, ketika itu tercampur dengan batu bata dan itu najis. Ketika kita sholat di tempat itu, bagaimana hukumnya? Nah, ini menjadi satu hukum negatif yang menarik kepada satu keharaman kita membangun masjid yang batu batanya adalah terbuat dari kotoran. Nah, ini seperti ini. Tapi ada satu kelebihan sendiri ketika kita bangun masjid dengan batu bata eco-fabric. Ini 20%-nya ini bahannya lebih kuat dari batu bata biasa 20%. Jadi kan ada sisi menguntungkan juga. Nah, ini menjadi hukum negatif yang saya paparkan di dalam pembangunan masjid menggunakan batu bata yang terbuat dari kotoran sapi. Tapi di sisi lain kita mengenal hukum positif, artinya ada sesuatu yang menarik, ada beberapa hukum dan kaidah yang menarik kita untuk taisir, mempermudah terhadap masyarakat. Dan najis ini banyak sekali di dalam hukum-hukum fikih Syafi'i yang ditolerir, dimaafu. Misal contoh begini, ketika kita menemukan zarqut tuyur atau kotoran burung, apabila memang burung tersebut ini banyak sekali, dikatakan seperti di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ini burungnya banyak, kotorannya juga banyak. Maka ketika kita sholat kemudian kaki kita terkena kotoran burung tersebut, sholatnya tetap sah karena dimaafu. Kemudian masalah najis ini sendiri, kita mengenal ada satu konsep di dalam fikih Syafi'i, yaitu konsep umumul balwa. Umumul balwa adalah satu konsep di mana ketika kita dihadapkan dengan satu problem, dan problem itu tidak bisa dihindari, maka umumul balwa tersebut bisa menjadikan satu hal itu diperbolehkan. Misal contoh banyak disebutkan di dalam kitab Al-Jubn Al-Ma'mul bil Infakhatil Mutanajjisah. Dulu di Syam itu terkenal ada keju yang terbuat, tapi ini maksudnya belum tahqiq, belum jelas nyatanya, cuma ada kabar yang masyhur. Ada kabar yang masyhur bahwa di Syam itu ada keju yang terbuat dari bahan-bahan najis. Nah, kemudian keju yang di Syam ini diekspor ke Arab, diekspor ke daerah-daerah yang lain. Kemudian mereka mengkonsumsi, dan ini para ulama menghukumnya sebagai halal, diperbolehkan kita mengkonsumsi. Walaupun ada kabar yang masyhur bahwa Al-Jubn Al-Ma'mul bil Infakhah, keju dari Syam itu ada campuran najis, yaitu ada campuran benda-benda komponen dari perutnya hewan, ini najis. Nah, ini pun diperbolehkan karena alasan umumul balwa. Itu seperti itu. Jadi
Bahkan Imam Az-Zayadi di sini dikatakan di dalam kitab Hasyiah Al-Qulyubi, al-ajur al-ma'jun bisirjin yajuzu bai'uhu wa bina'ul masajid bihi wa farshu ardiha bihi wa tasihhus sholatu alaihi bila ha'ilin. Artinya zaman dulu ya. Ini Imam Az-Zayadi, beliau memberikan fatwa bahwa batu bata yang ada campuran kotoran sapi, maka diperbolehkan kita menjualnya, kemudian membangun masjid dengan batu bata tersebut, kemudian wa farshu ardiha bihi, kemudian membangun lantai masjid dengan menggunakan batu bata tersebut. Alasannya ini karena umumul balwa. Jadi kalau kita memandang dari takbirnya Imam Az-Zayadi ini, maka seakan-akan kita membangun masjid boleh. Membangun masjid di Indonesia diperbolehkan karena memandang ada satu fatwanya Imam Az-Zayadi di dalam kitab Al-Qulyubi ini yang dinukil oleh Imam Al-Qulyubi, yaitu amal ajur al-makjun bisirji, batu bata yang terbuat dari tanah liat yang ada campurannya kotoran hewan diperbolehkan. Tapi sebentar. Ini adalah waqai'ul fatwa. Satu hal yang menjadi fatwa, dan fatwa itu adalah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama, seorang mufti, yang dikeluarkan pada zaman itu. Dan konteks keluarnya fatwa tersebut adalah konteks zaman itu. Maka kita harus tahu tentang, dalam fatwa ini kita harus mengetahui yang namanya dirasatul ijtima'. Kita harus mengetahui bagaimana lingkungan di dalam fatwa tersebut. Kemudian juga kita harus memahami bagaimana haliyatul mustafti, keadaan orang yang meminta fatwa tersebut. Maka tidak layak, tidak sepantasnya apabila kita memandang ada satu fatwa di zaman dulu, misalkan, langsung kita terapkan fatwa tersebut di zaman sekarang karena haliyahnya berbeda. Mohon maaf, karena memang fatwanya Imam Az-Zayadi ini zaman dulu adalah umumul balwa. Artinya zaman dulu itu setiap orang yang membuat batu bata atau gerabah itu ada campurannya kotoran hewan. Karena mohon maaf, memang daerah sana, daerah Arab itu adalah daerah padang pasir. Kemudian tanah padang pasir itu kalau kita buat cetak, untuk mencetak batu bata, itu tanahnya tidak seperti tanah daerah Indonesia yang tanah liat yang menjadi keras. Harus ada campuran, yaitu formulanya dicampuri dengan kotoran hewan. Maka bisa dikatakan setiap batu bata yang dibuat, setiap gerabah yang dibuat itu pasti ada kotoran hewan untuk memformulakan agar kuat. Ini waqai' fatwa, waqi'iyah fatwa di zaman Imam Az-Zayadi. Bahkan zaman Imam Syafi'i pun seperti itu. Imam Syafi'i pernah dimintai fatwa tentang masalah al-ajur al-makjun bisirjin, batu bata yang terbuat dari tanah liat. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau al-amru idza dhaqa ittasa. Perkara apabila memang dalam keadaan sempit maka hukumnya menjadi luas. Ini adalah satu jawaban Imam Syafi'i yang disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal. Jadi memang zaman dulu sudah ada, tapi jawaban Imam Syafi'i sangat bijak. Al-amru idza dhaqa ittasa. Perkara itu apabila sempit di dalam kita penggunaannya, apabila kita dalam keadaan sempit maka hukumnya menjadi luas. Artinya apabila waqai' fatwanya
waqi'iyah fatwanya seperti dalam keadaan seperti haliyahnya zamannya Imam Zayyadi, maka saya kira boleh kita bisa menerapkan hal ini. Menerapkan hal ini pada zaman sekarang, yaitu pada zaman dahulu ketika pembuatan batu bata pasti dicampuri dengan kotoran hewan untuk memperkuat agar tidak mudah pecah, agar tidak mudah terurai. Itu seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, mohon maaf ini langsung kita simpulkan saja. Tapi kalau di Indonesia itu banyak sekali produsen-produsen batu bata gerabah yang tidak usah dicampuri dengan kotoran hewan. Banyak, sekarang banyak. Jadi kita tinggal milih mau ambil yang mana. Cuman ada satu produsen yang memang membuat batu bata tersebut dengan kotoran agar supaya lebih ramah lingkungan, kemudian bisa memanfaatkan limbah. Ini satu terobosan teknologi. Jadi saya kira di Indonesia tidak bisa dikatakan umumul balwa, tidak bisa di Indonesia dikatakan al-amru idza taqa ittasa, karena di Indonesia banyak produsen batu bata yang asli murni dari tanah liat, tidak ada campuran sama sekali, campuran kotoran tidak ada. Maka saya kira tahqiqul manat itu artinya adalah kita mentahqiq ilat yang ada, kemudian kita terapkan kepada furu'iyah, waqi'iyah yang ada. Tahqiqul manatnya kalau di dalam fatwanya Imam Zayyadi ini diperbolehkan karena ada umumul balwa. Tapi kalau dalam permasalahan masjid di Indonesia sekarang ini dibangun dengan kotoran, dengan batu bata yang tercampur dengan kotoran, bahkan kalau dalam masalah ini adalah kotoran, karena 90% kotoran, bukan sebagai campuran tapi benar-benar kotoran, apalagi seperti itu kan. Maka secara kesimpulan saya, kita tidak diperbolehkan membangun masjid dengan batu bata eco-fabrik, karena batu bata tersebut adalah batu bata yang terbuat dari kotoran, 90% kotoran, dan tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan hajat, tidak dalam keadaan umumul balwa. Jadi satu keadaan yang kita tidak bisa berpindah dari situ. Di Indonesia seperti itu. Jadi kesimpulan seperti itu, yaitu tidak diperbolehkan karena konsep fatwanya Imam Zayyadi yang memperbolehkan kita membangun masjid dengan menggunakan batu bata yang terbuat dari tanah liat yang ada kotoran, ada campuran dengan kotoran, diperbolehkan. Ini tidak pas kita terapkan di Indonesia. Tidak pas hal tersebut diterapkan di masyarakat, di tanah air kita, karena tanah air kita seperti tadi saya jelaskan. Jadi walhasil tidak diperbolehkan membangun masjid dengan menggunakan batu bata yang ada kotoran sapi, yang terbuat dari kotoran sapi. Demikian jawaban saya, semoga keterangan saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.